Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada ustazah yang sudah menghadiri acara nyata ini. Sebelumnya kami ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Kemudian salam serta sholawat semoga tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Kali ini dalam rangka dalam pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Salatiga. Ustaz dan ustazah, ada paradigma baru dalam pendidikan kita, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita menggunakan budaya positif. Dengan menggunakan budaya positif ini, maka kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, di sini peran kita sebagai guru yaitu dalam mewujudkan budaya positif, kita menerapkan beberapa konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini akan kami jelaskan satu persatu. Untuk disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan siswa itu sendiri. Jadi nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh anak itu berasal dari motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada intervensi dari luar. Jadi disiplin positif membuat siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal. Jadi di dalam dirinya itu sudah ada suatu semangat atau inspirasi untuk melakukan kebaikan, bukan karena pujian atau hukuman, gitu ya. Yang kedua dalam konsep inti budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini posisi kontrol guru adalah konsep inti yang ketiga. Nah, jadi kita nanti bisa memilah-milah yang selama ini kita lakukan, apakah masih dalam posisi kontrol guru itu sebagai teman atau penghukum atau pembuat rasa bersalah atau pemantau atau menjadi manajer. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Artinya, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi dalam atas masalah yang mereka hadapi. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mungkin ini sudah
dilakukan oleh ustadz-ustadzah yang ada di wali kelas ya, jabat wali kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan siswa. Jadi ini kalau kita bahasain dulu yaitu kesepakatan kelas. Kalau sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa tahap ya dalam keyakinan kelas. Jadi kita di awal masuk ya, kalau guru kelas mungkin ada beberapa hal peraturan yang ingin disepakati bersama dengan murid. Akhirnya kita saling sharing, ditulis apa-apa saja peraturan yang ingin kita lakukan. Lalu kita mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Kemudian kita bacakan kembali guru kelasnya, kemudian disepakati bersama oleh siswa, baru ditandatangani, begitu ya. Penerapan segitiga restitusi, ini ya, guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada tahap-tahapannya nih Ustadz-Ustadzah dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini saya contohkan ada permasalahan misalnya siswa dia membawa uang lebih dari yang harus dibawa, misalnya 3.000 dia bawa 20.000. Kita menstabilkan identitas itu istilahnya kita menanyai dulu apa yang terjadi begitu. Kita menempatkan bahwa menyadarkan bahwa kita di pihak mereka bahwa semua orang itu bisa salah. Jadi ketika dia sudah stabil emosinya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak itu apa yang salah dari apa yang dia lakukan. Baru kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Keyakinan itu maksudnya dia melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Berikut ini aksi nyata yang ingin saya terapkan gitu nih di dalam kelas, dan kemarin sudah saya coba untuk terapkan di awal. Mungkin ustadz dan ustadzah bisa menerapkannya di awal pembelajaran. Jadi untuk disiplin positif, bagaimana kita membuat anak itu mempunyai motivasi melakukan kebaikan tapi berasal dari dirinya sendiri, tidak karena takut sama gurunya misalnya, takut dihukum atau dia diberi penghargaan gitu. Nah, ustadz-ustadzah wali kelas maupun yang bukan bisa mewujudkan disiplin positif ini sebelum pembelajaran. Kalau saya dengan daily motive and health, motive ini morning motivation. Jadi ada motivasi pagi. Setiap pagi kita awali pembelajaran dengan motivasi kita perlu arahkan. Misalnya kita hari ini ingin membahas tentang kejujuran atau tentang sifat apa, itu bisa dilihat dari apa yang akan kita arahkan bersama-sama. Nah, berikut ini contoh latar belakang dari saya untuk melakukan aksi nyata ini adalah disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Jadi kita latar belakangnya aksi nyata ini adalah supaya anak membangun kesadaran sendiri untuk melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi posisi kita sebagai guru ya itu sangat strategis untuk memunculkan disiplin positif bagi anak-anak, yaitu untuk memotivasi mereka untuk
melakukan kebaikan yang itu berasal dari diri mereka sendiri. Tujuan dari aksi nyata ini adalah siswa yang memiliki disiplin positif yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini atau karakter Islami. Yang kedua, tercipta chemistry yang kuat antara guru dan siswa, sehingga dalam proses menuntun dalam pewujudan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau karakter Islami ini berjalan dengan baik. Tolak ukurnya, jadi indikator keberhasilan dari aksi nyata ini adalah terselenggaranya program dari Motif NH dengan rutin, terwujudnya disiplin positif pada siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau karakter Islami. Lini masa tindakan yang diperlukan ini adalah seperti time schedule-nya yaitu perencanaan dan persiapan, koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah beserta rekan sejawat, pelaksanaan aksi nyata, disiplin positif, dari motif dan refleksi, pelaporan dan sosialisasi aksi nyata. Nah, di sini sudah dilakukan perencanaan dan persiapannya. Nah, ini sebagai contoh pelaksanaannya. Semoga. Ini saya mengambil dari kisah Khalid bin Walid. Rumahnya sudah ada sekitar ya? Jadi yang saya lakukan di daily motif ini, morning motivasi ini, kebetulan kemarin kita menceritakan tentang Khalid bin Walid. Jadi apa yang hendak saya sampaikan karakter Khalid bin Walid itu saya tulis di kertas-kertas di separuh dari kertas besi itu. Jadi ada sikap Khalid bin Walid yang ingin saya sampaikan ke anak-anak dan ingin anak-anak bisa mencapai karakter tersebut. Kita sambil menunggu ini. Nah, Ustadz dan Ustadzah semuanya, apakah ketika kesehariannya sudah sering menyisipkan motivasi pagi dalam pembelajarannya? Sudah? Sudah, Ustazah. Ya, mungkin Ustazah saya minta salah satu untuk bisa ke depan. Kalau kesehariannya menyampaikan motivasi, kira-kira apakah berupa cerita atau berupa nilai-nilai kebaikan yang memang harus disampaikan, tidak berupa cerita kisah kepahlawanan gitu. Mungkin ada salah satu ustazah yang mewakili. Ustazah Yuni, kira-kira kesehariannya kalau saya di kelas itu biasanya menyampaikan tentang kisah inspiratif Ustazah. Jadi kisah dari sahabat-sahabat Nabi, di mana di sekolah kita itu kan banyak sekali ya, yang ada 23 kelas. Nah, di situ diawali dengan nama-nama kelas. Kenapa pemilihan kelas kita yang ada di sekolah ini berasal dari memakai nama-nama sahabat Nabi.
apa yang bisa kita pelajari. Nah dari situ bisa kita ambil nilai kebajikannya yang bisa disampaikan anak-anak dan nantinya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Seperti itu Ustazah. Oh ya. Terima kasih tadi dari Ustazah Yuni ya yang sudah menyampaikan motivasi pagi dari kisah-kisah sahabat. Itu kalau dari wali kelas ya. Kalau dari guru mapel ya misalnya guru BTAK mungkin apakah sudah menyampaikan motivasi pagi begitu atau motivasi sebelum pembelajaran di BTAK? Monggo Ustadz Jaswadi mungkin bisa mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari guru kelas sudah. Kalau dari guru Bapak BTAK misalnya Ustaz Jaswadi monggo, apakah ketika pembelajaran BTAK juga sudah menampilkan misalnya motivasi sebelum belajar gitu? Ya, sudah. Bisa dicontohkan misalnya dalam hal apa? Dalam hal mereka untuk senang membaca Al-Quran, kemudian belajar Al-Quran itu dengan baik, dengan cara saya contohkan dulu, misalkan setengah halaman atau satu halaman gitu dipraktekkan dengan bacaan yang baik dan benar, kemudian anak-anak otomatis akan terinspirasi seperti itu. Baik, kalau dari pengalaman Ustaz Jaswadi selaku guru BTAK ada motivasi sebelumnya adalah dengan memberikan contoh ya, memberikan contoh dari apa yang akan diajarkan sehingga anak-anak bisa meniru. Dari guru bahasa Arab mungkin Ustazah Lulu bisa menyampaikan kira-kira apakah sudah sering menyampaikan motivasi sebelum pembelajaran? Kalau dari Ustazah Lulu motivasi secara akhlak gitu ya. Satu lagi mungkin dari Ustazah Ana, kalau dalam kesehariannya di kelas bisa diceritakan apakah sudah memunculkan motivasi di pagi hari atau sebelum pembelajaran, bisa diceritakan. Terima kasih. Ternyata hampir semua di sini sudah menyampaikan motivasi ya. Apakah sekarang pertanyaan kedua ya? Apakah itu sudah tersusun ya, tersusun dalam suatu arahan yang jelas, misalnya kita hari ini apa gitu, atau masih hanya sekedar dipaskan atau disesuaikan dengan bahan yang diajarkan? Mungkin Ustazah Yuni bisa menjawab nanti sebelum saya sambung dengan apa yang aksi nyata saya sampaikan. Kalau dari pengalamannya, saya tidak terlalu ini ya Bu ya, maksudnya terlalu sesuai dengan urutan. Jadi bisa jadi saya sesuaikan dengan momennya. Misalkan kemarin anak ada
apa ya, misalkan ada kejadian apa, berarti besok kisahnya itu bisa dipilihkan dengan kisah yang lebih tepat seperti itu. Kemudian hari ini atau ada peringatan hari apa, atau ada apa ya, misalkan hari besar apa, nanti bisa dikaitkan dengan itu. Jadi tidak selalu sesuai dengan track yang bisa disesuaikan, istilahnya apa ya, fleksibel aja. Ya, terima kasih pada Ustazah Yuni. Mungkin sebagian besar di sini fleksibel. Nah, disiplin positif yang saya sampaikan di motivasi pagi ini nantinya membutuhkan suatu diskusi. Jadi saya merencanakan di sini bahwa ada kesamaan materi yang akan disampaikan dalam motivasi pagi ini dalam setiap levelnya. Misalnya di level kelas 1 membahas tentang hari, misalnya pekan ini ya, membahas tentang nama-nama sahabat Nabi yang ada di kelas 1 tersebut. Lalu kemudian dicari kisah-kisah kebaikannya. Nah, ini saya contohkan dari kelas saya sendiri, Khalid bin Walid, nanti bisa berputar kalau di level kelas 5 berputar dari Khalid, lalu kemudian Torik, lalu Abbas, lalu Tolha gitu ya. Ini saya contohkan dengan kita sebelumnya persiapan membuat poin-poinnya dulu, yaitu ada kertas setengah dari kertas BC. Jadi di kertas itu saya tuliskan keutamaan dari sahabat Nabi itu. Nah, ini nanti bisa kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita setelah doa dan apel pagi kita akan belajar namanya kegiatannya daily motif and heart. Motif apa? Morning motif and heart. Kita tiap hari itu belajar beristirahat tentang motivasi, tentang semangat kamu dalam satu hari itu ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustazah. Hari ini kita belajar tentang siapa ini? Khalid bin Walid. Ini adalah nama kelas kita. Ada yang sudah tahu Khalid bin Walid itu siapa? Siapa? Sudah tahu. Ya, Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dia mempunyai gelar sesungguhnya Saifullah al-Maslul. Artinya apa? Pedang Allah yang terbunuh. Jadi dalam setiap peperangan Khalid bin Walid itu jadi panglimanya. Dan setiap orang yang jadi panglimanya dia tidak pernah kalah. Nama ini ditunjuk oleh Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terbunuh. Nah, anak-anak, selain dari dia seorang panglima, ada beberapa sifat dari Khalid bin Walid yang bisa kita pelajari. Oke. Yang pertama adalah dia panglima perang yang tak terkalahkan. Artinya apa? Panglima perang itu seorang pemimpin. Yang dipimpin siapa? Pasukan. Pasukannya 10, 100, ribuan. Nah, ini anak-anak, dia seorang yang cerdas, bisa mengetahui musuhnya itu sebenarnya yang mana dan apa. Hal yang terkenal dari Khalid bin Walid itu adalah ketika perang Uhud. Contoh kali
belum jadi kalimat di kaum muslimin. Jadi dia masih yakin. Ini ada gunung Uhud. Nah, ini gunung Uhud. Pasukan muslim, pasukan panah itu dia berada di sini. Dipesani oleh Rasulullah, apapun yang terjadi, walaupun pasukan kamu itu kalah, pasukan panah ini tidak boleh turun. Namun ternyata ada yang melihat, yang pasukan tugas yang lain di sini melihat, oh, temanku di situ tidak bisa melakukan seorang di badan rampasan perang. Ada kusir, ada senjata, kok semua berpegang tangan kami yang berada di gunung ini. Pasukan panah itu lupa akan amanah yang berbeda. Jadi pasukan panah ini belum ada pasukan yang Khalid bin Walid itu yang masih di sini, dia masih ada yang di sini. Dia melihat yang pasukan muslim itu turun, dia benar-benar terus dia akhirnya mengalahkan pasukan muslim. Itu kejadiannya sangat menyedihkan karena banyak yang meninggal dunia. Rasulullah sangat menyatakan. Nah, itulah kecerdasan dari kalimatnya Khalid bin Walid. Tapi setelah itu beliau masuk Islam. Nah, sifat yang kita pelajari berikutnya adalah pemberani dan penuh semangat. Jadi, anak-anak kalau belajar sekolah itu, orang yang kira-kira yang besar, ini kesan ini dari dulu ya, kok 3.000 tolong ngajar 20.000, ada pakarnya berapa? Iya, ibu kalau misalnya ibunya mempunyai lagi sama di bawah ini sudah dilewat. Tetap perlu semangat dalam sekolah dan pemberani. Maksudnya gimana? Ketika disuruh maju misalnya nyanyi, kita maju nyanyi, maksudnya ini. Jangan jadi berani, bismillah, jadi yang berikutnya adalah dia mempunyai cita-cita yang besar. Setiap kamu itu sebenarnya orang-orang itu sudah memiliki cita-cita di dalam namamu. Nanti kamu tanya lagi berikutnya, arti dari namamu apa? Jadi orang banyak yang mempunyai cita-cita. Jadi saya akan menjadi jadi orang suci. Maka kamu juga punya cita-cita kerja mewujudkan cita-cita orang tua. Coba nanti ya, sekarang besok usahakan banyaknya cita-cita apa yang disematkan dalam namamu. Setiap orang, setiap contoh mesti punya cita-cita, punya harapan jelas di dalam nama kalian masing-masing. Nah, yang terakhir, ikhlas. Mulai jalan karena Allah. Misalnya kamu berteman sama temennya, temenan sama orang Cina, mereka kalau jadinya banyak. Nah, tapi tidak jangan terus atau berteman lebih. Kalau yang ikhlas bagaimana? Pada saat perang, kita cerita memakan kalau tidak tiba-tiba kalau umat bin Khattab mengirimkan surat. Surat ini siapa? Khalid bin Walid disuruh membunuh. Kalau saya itu gimana rasanya? Terus itu keras, tiba-tiba kita saja, disuruh mundur. Ini malu ya. Kalau Khalid bin Walid tidak ada pimpinan, dia segera mundur walaupun peperangan itu belum selesai. Dia bersedia mendapat tugas apa saja dari pimpinannya. Karena apa? Sebenarnya yang dilakukan kita karena Allah, gitu ya. Nah, jadi itu anak-anak apa yang kita bisa pelajari dari Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa saja tadi yang pertama? Ada soalnya? Ada saja. Betul. Kedua,
Oke, jadi apa yang saya sampaikan di sini aksi nyata yaitu bahwa kita memilih satu tema atau satu kisah inspiratif dari pahlawan atau sahabat Nabi. Nanti kita tulis sifat mulianya apa, baru kita jelaskan ke anak-anak. Jangan lupa, jadi ketika sudah menyampaikan cerita atau nilai-nilai kebaikan yang akan kita tanamkan ke anak-anak, kita adakan penguatan kembali di akhirnya. Jadi anak-anak semakin merasa oh ini inti dari apa yang disampaikan oleh ustazahnya, bahwa hal yang menginspirasi adalah dari motivasi yang disampaikan di pagi hari itu adalah misalnya Khalid bin Walid adalah seorang yang memberani, seorang yang ikhlas begitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang disampaikan. Baik Ustadz dan Ustazah, nah ini karena ada ice breaking sebentar ya. Silakan Ustadz dan Ustazah berdiri. Caranya begini, lebih baik Ustadz Taufik dan Ustadz Hasbullah di depan ya, jadi ada jajan. Jadi begini, pernah dengar permainan yang berapa kali dor gitu ya? Misalnya kalau ini misalnya yang angka ketiga, kelipatan 3 dan yang mengandung 3, misalnya 3, 6, 9, 12. 13 termasuk dor, karena apa? Ada mengandung bilangan 3. Ini latihan dulu ya. Oke. Oke. Mulai dari Ustadz Muhlisin. Tenang. 1, 2 begitu ya. Mulai kita ulangi nih, baru latihan dulu Ustadz Muhlisin. Namanya Ustadz Muhlisin 1, Ustadz Jafari 2, Taufik dari dor. Ini 4, betul. Jadi begitu ya. Jadi kelipatan 3 dan yang bilangan mengandung angka 3. Mulai ya. Siap ya. Nah, lebih baik itu agak maju ya. Ada yang belum mulut. Ustazah Wiwi diurutkan Ustazah Yanti sebelahnya ada. Oh sudah ya. Kita mulai dari Di sini lagi aja. apanya? Oh ya, tadi 3 ya. Sekarang ganti. Kelipatan 4 dan mengandung angka 4. Ya, mulai dari Ustazah Qadariyah. 2, 3. Dor. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, Ustazah Wiwi ada di sini ya. Terus berikutnya ya. 32 ya, Dor, 54. Terus
perlu fokus lagi ya. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Angka yang berbeda. Dari depan atau belakang ya? Aduh, itu belakang sendiri sama tidak kelihatan. Dari Ustazah Dian ya. Ustazah Ima ya. Mulai angka kelipatan 5 dan mengandung 5. Mulai ya. 3, 2, 1. Betul. Ternyata masih ada yang belum oke. Kita lanjutkan lagi. Besok nanti lagi. Ya, sudah Ustaz. Nah, Ustaz dan Ustazah, ini berikutnya adalah setelah kita melaksanakan ya motivasi pagi atau dalam setiap apapun, misalnya pembelajaran atau suatu kegiatan yang lainnya, hal yang perlu kita lakukan adalah refleksi, gitu ya. Refleksi bagaimana tanggapan siswa ataupun dari kita mengevaluasi dari apa yang kita lakukan tadi ya. Misalnya saya ketika pelaksanaan mungkin perlu ada suatu program lanjutan gitu ya yang lebih terarah, atau ada silabus lagi yang nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman, sehingga apa yang kita sampaikan di motivasi itu setiap levelnya itu bisa lebih terarah. Misalnya kita di setiap level kelas misalnya ada target-target tertentu dari suatu disiplin positif yang akan kita lakukan. Mungkin di level kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda dengan apa yang dilakukan di kelas atas, di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Nah, ini coba saya putarkan untuk refleksi untuk dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hadiatul Aisyah. Alhamdulillah, sekarang saya duduk di kelas 5 Khalid bin Walid SDIT yang Dauli masa 3. Dari kisah yang Ustazah ceritakan, Masya Allah, sosok Khalid bin Walid adalah sosok panglima yang luar biasa. Darinya, saya termotivasi untuk menjadi seseorang yang pemberani, taat kepada pemimpin, dan menjadi seseorang yang berjiwa ikhlas. Semoga Allah memberi kemudahan. Dan di kelas 5 ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat, dan rajin dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Rifda ya. Ini dari Kaila. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Alifah Arumaisyah dari kelas 5 Khalid. Saya senang sekali bisa mengikuti motivasi pagi karena saya bisa mendapatkan banyak ilmu tentang sahabat Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Hidayah Bisin Angga. Karena motivasi pagi saya bisa lebih menjaga adab dan lebih bersemangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pembelajaran mungkin yang sering terlupa gitu ya, dan saya juga masih belajar itu tentang
refleksi, bagaimana refleksi dari segi siswa ataupun refleksi dari diri saya sendiri gitu. Di sini kegiatan belajar apapun, walaupun itu yang mungkin kita rasakan, kita mengalami kesusahan, kesulitan, kok anak-anak tidak paham dengan apa yang kita jelaskan, itu bisa terrefleksi. Dan selain itu juga keberhasilan yang misalnya kita, ternyata dengan metode seperti ini anak-anak bisa paham ya dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita bisa berinovasi lagi dengan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk bisa memberikan umpan balik ya, bisa berupa masukan atau kritik terhadap aksi nyata ini. Monggo kami persilahkan. Dari ibu-ibu yang sebelah kiri saya, kami persilahkan. Ada ibu-ibu? Monggo, ada tanggapannya, kami persilahkan, bisa, atau yang dari sebelah kanan saya terlebih dahulu akan menyampaikan tanggapannya, kami persilahkan. Oke, silakan. Terima kasih Kak Latri. Alhamdulillah hari ini ada sedikit angin segar, terutama untuk saya yang alhamdulillah saya yakin saya calon mendapatkan emas yang hebat, yang insya Allah kedepannya mereka akan lebih bisa lebih baik. Ibaratnya sebagai, kalau tadi disampaikan bahwa manajerial di kelas salah satunya adalah di kelas, ini menjadi bagian dari kita belajar, karena memang banyak hal yang walaupun kita guru pun kita tetap harus banyak belajar. Itu terima kasih untuk kegiatan hari ini. Salah satu hal yang lebih banyak kita komunikasikan dengan anak adalah berkomunikasi dua arah dan memahami bagaimana perasaan mereka saat berada di sekolah, terutama saat belajar dengan kita, kemudian bagaimana perasaan mereka dengan teman-teman mereka, dan ini menjadi bagian dari pembelajaran bersama gitu, agar kedepannya anak-anak yang ada di bawah kita, yang kita bersama itu belajar, bisa mendapatkan momen spesial, momen yang akan mengubah mereka menjadi lebih baik. Jazakallahu khairan Ustazah, semoga hal-hal seperti ini sering dilakukan agar kita sebagai guru pun juga menyadari bahwa setiap pribadi itu pasti memiliki perasaan tertentu. Mungkin itu yang untuk untuk sering direfleksikan agar tidak semata-mata hanya memenuhi tugas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Wiwi yang sudah menyampaikan tanggapannya. Memang ini istilahnya kita dari komunikasi dua arah yang paling penting adalah chemistry ya. Benar, ini tujuannya. Mungkin Ustadz dan Ustazah bisa merenungkan ya, terutama yang kedua. Terciptanya chemistry yang kuat antara guru dan siswa sehingga dalam proses menuntun dalam perwujudan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau karakter Islami berjalan lebih baik. Nah, ini yang saya pahami ya, ketika sudah ada chemistry, ketika kita sudah istilahnya mengajar dengan hati, begitu ya. Mengajar dengan hati artinya apa yang kita sampaikan akan juga sampai ke mereka, begitu ya. Kalau dari pengalaman saya begitu, anak itu bisa merasakan. Jadi ketika kita tanpa
dengan panjang lebar kita jelaskan di awal, kita membuat suatu pembelajaran ya, kita sampaikan dengan diawali kalam-kalam Allah, kita coba membuka hatinya ya. Ketika hati anak itu sudah tersentuh, otomatis apa yang akan kita sampaikan juga akan lebih mudah gitu. Jadi intinya di sini dengan motivasi pagi. Jadi kita ada umpan balik. Jadi kita berusaha untuk memberikan nilai-nilai kebaikan pada anak. Kita tanyakan pada anak apa yang bisa dirasakan. Jadi tidak hanya ketika kita mengajar itu hanya sekedar transfer ilmu saja, tapi kita lebih ada nilai plusnya ketika kita ada chemistry antara guru dan anak ya. Ibaratnya kalau kita melihat dalam hal yang umum saja, misalnya kadang kita merasa anak itu lebih manut dengan wali kelasnya begitu. Gimana apa mboten? Biasa apa mungkin segala apapun kita gitu. Karena apa? Chemistry itu ada dari tiap hari yang kita lakukan ya, misalnya dari motivasi pagi yang kita lakukan. Mungkin pada saat itu mereka tidak menganggapnya dengan serius, mungkin hanya sambil lalu saja. Tapi ketika dalam keadaan tertentu dia akan teringat apa yang dikatakan gurunya, sadar atau tidak sadar. Mungkin ketika di bawah misalnya anak lupa dan pakai alas kaki begitu, dia akan berusaha ya walaupun itu belum sampai dalam taraf aku melakukan ini karena supaya kelasku bersih gitu. Itu yang sering kita bangun, harusnya aku membersihkan telapak kakiku supaya kelasku bersih, bukan karena aku takut dimarahi guru gitu ya. Itulah yang harus kita bangun, walaupun dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan ini ya, nilai-nilai karakter ini memang tidak bisa instan, bertahap, perlu proses ya. Ibaratnya batu yang terkena air, satu kali tetesan dia tidak akan berlubang, tapi berkali-kali dia terkena tetesan air dia akan berlubang. Begitulah mungkin. Dan siswa kita tuh bukan batu ya, insya Allah. Siswa kita mempunyai hati yang bisa disentuh. Pertama mungkin kita berdoa pada Allah dulu. Yang kedua, inilah ikhtiar kita untuk bisa membuat chemistry. Bagaimana anak-anak tergugah secara sadar, jadi tidak karena dimarahi gurunya, tidak karena menghindari hukuman gitu. Itu yang sedang kita berproses untuk melakukan perubahan, bahwa disiplin positif itu anak melakukan kebaikan karena kesadaran diri anak itu memang perlu gitu ya. Nah, ada lagi mungkin satu atau dua lagi dari Ustadz dan Ustadzah untuk memberikan tanggapannya. Dari sebelah sini sudah, dari sebelah sini monggo kami persilakan. Oke. Langsung ya, untuk misal kita di dalam penilaian kelas, dalam penilaian untuk anak-anak itu kan ada, kita memberikan bintang atau stiker yang membuat semangat anak. Itu tuh termasuk membuat disiplin positif efektif tidak? Oke. Untuk pemberian penghargaan sebenarnya di dalam dalam teori pendidikan yang terbaru ya, bahwa penghargaan itu sebuah sesuatu yang seperti istilahnya anak dilulu dengan hal yang negatif. Karena apa? Dia melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu prestasi untuk dapat hadiah gitu ya. Tapi memang di awal mungkin seperti itu bisa, cuma kita kan berproses untuk membangun bahwa sekali lagi disiplin positif itu kita anak-anak dibangun motivasinya untuk melakukan kebaikan, mendapatkan sebuah prestasi itu agar berasal dari dirinya sendiri. Jadi misalnya aku tertib bukan karena dapat bintang, bukan karena dia tidak dimarahi ustazah gitu.
Tapi aku tertib karena memang aku harus bersikap seperti itu. Karena keyakinan kelasku atau misalnya peraturannya memang saya harus tertib ketika berada dalam pembelajaran. Itu Ustazah. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin tanggapan Bu ya. Iya, betul. Kalau di PTA itu kan include ke kelas ya. Ya sebenarnya sama-sama menuntut ilmu atau untuk memotivasi anak di kelas kecil seperti itu. Cuman nanti kalau ada kendala sedikit di situ, kalau di jam PTA itu kan durasinya juga pendek. Kemudian anak itu kalau dapat dua motivasi di kelas sama kelompok kan juga agak rancun nanti jadinya. Jadi sebaiknya mungkin dalam bentuk lain ya. Motivasinya maksudnya seperti itu, motivasi pagi mungkin dari dengan bentuk lain. Kemudian apa namanya, butuh enggak, maksudnya dalam kelompok kecil itu butuh enggak sebenarnya sih motivasi yang kayak kalau di kelompok kecil berarti, atau tadi ya include ke kelas sih seperti itu. Jadi kita ya terkait dengan kendala-kendala tadi. Sebenarnya tidak ada yang saling bertentangan ya dengan apa yang ada di kelas maupun ada di kelompok kecil gitu. Karena ketika kita dalam rancangan pembelajaran, sebelum kita masuk ke intinya pasti ada prolog ya. Prolog ada motivasi, istilahnya kalau kemarin di wali kelas gitu ya, ada kemarin saya sampaikan ada scene setting atau alpha zone-nya gitu. Jadi itu bersinergi. Bersinergi artinya apa? Bisa jadi apa yang dimotivasikan guru BTAK di kelas-kelas kecil itu bisa menguatkan motivasi yang ada disampaikan oleh guru kelas begitu. Ataupun bisa juga sebaliknya, semuanya saling bersinergi. Jadi kalau menurut saya tidak masalah bila memang ketika pembelajaran dalam kelas kecil pun ada motivasi, karena memang anak perlu suatu pengantar untuk masuk ke dalam suatu pembelajaran inti. Jadi tidak langsung ke BTAK-nya. Walaupun tadi seperti yang dicontohkan Ustaz Jaswati bahwa Ustaz Jaswati motivasinya adalah dengan menyontohkan membaca Al-Quran dengan benar, dengan memberikan contoh pelafalan yang benar, dan itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh guru kelas. Walau mungkin saja guru kelas ketika motivasi pagi bisa menyampaikan tentang bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh, dan itu bisa dikuatkan dengan motivasi yang disampaikan oleh Ustaz Jaswati dalam kelompok atau Ustaz yang lainnya dalam kelompok kecil, itu bisa menguatkan. Begitu Ustaz tanggapan saya. Ada lagi dari Ustaz-Ustazah? Sampun cekap. Yeah. Dari saya terima kasih atas kehadiran Ustaz dan Ustazah sekalian dalam aksi nyata ini, dalam Guru Angkatan 8 ini tentang budaya positif. Ustaz dan Ustazah sekalian, insya Allah kita bisa bersama-sama membangun disiplin positif pada anak-anak sehingga nanti budaya positif yang ada di sekolah ini bisa terwujud gitu. Walaupun untuk mewujudkannya perlu berproses, perlu berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain. Dari saya cukup sekian, bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.